Kita kan sering banget ya keluarin waktu dan uang buat bikin penampilan fisik oke. Tapi pernah kepikiran nggak sih, apa aset kita yang paling menarik? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Ini bukan soal penampilan, tapi soal pikiran kita. Coba bayangin deh, kita lagi ada di sebuah pesta. Di satu sisi ada cewek cantik banget, tapi kok kayaknya sendirian aja ya? Terus di sisi lain ada cowok yang ya penampilannya biasa aja. Tapi kok dia dikelilingin banyak orang, semua ketawa-ketawa, asyik ngobrol. Apa bedanya? Menurut Edward de Bono, pria itu punya pikiran yang indah. Dan itulah yang akan kita bedah hari ini. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal melakukan semacam perombakan mental. Kita mulai dari masalah pesta koktail tadi, terus kita belajar cara setuju dan tidak setuju yang lebih elegan, lanjut ke berpikir paralel, dan akhirnya gimana caranya jadi menarik. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, masalah pesta koktail. Jadi sebenarnya apa sih masalah utamanya? Sederhana aja, kita sering banget fokus ke hal yang salah dan malah ngabain aset kita yang paling bikin orang lain tertarik. Coba lihat deh di kolom kiri. Ini semua hal yang kita kenal banget. Kosmetik, nge-gym, diet, bahkan operasi. Semuanya soal penampilan luar kan? Tapi menurut De Bono, daya tarik yang sesungguhnya, yang awet, itu ada di kolom kanan. Kreativitas, empati, dan cara kita ngobrol. Nah, inilah yang bikin pikiran kita jadi indah. Nah, ini nih bagian paling pentingnya. Kabar baiknya adalah ini tuh bukan soal seberapa jenius atau seberapa banyak pengetahuan yang kita punya dari lahir. Sama sekali bukan. Kuncinya adalah gimana cara kita gunain pikiran kita. Ini adalah sebuah keterampilan. Dan artinya apa? Artinya semua orang, termasuk Anda, bisa mempelajarinya. Oke, jadi gimana dong caranya ngelatih keterampilan ini? Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Gimana cara kita setuju, dan yang lebih penting lagi, gimana cara kita nggak setuju dalam sebuah percakapan. Sebelum kita langsung bilang nggak setuju, coba deh pahami dulu gelembung logika orang lain. Gini, bayangin aja setiap orang tuh hidup di dalam gelembungnya masing-masing. Gelembung ini isinya ya pengalaman, nilai-nilai, dan cara pandang mereka. Nah, dari dalam gelembung itu, apapun yang mereka bilang itu logis banget buat mereka. Tugas kita pertama kali adalah mencoba ngintip ke dalam gelembung mereka itu. Jadi daripada langsung bilang, kamu salah, coba cari titik temunya. Gimana caranya? Mungkin kita bisa cari keadaan khusus, di mana pendapat mereka itu ada benarnya juga. Atau coba pahami nilai khusus, apa sih yang bikin pandangan mereka jadi masuk akal. Atau paling nggak kita akui kalau pengalaman khusus mereka emang membentuk cara pandang mereka yang sekarang. Ini benar-benar mengubah debat kusir jadi eksplorasi bareng. Intinya tuh di sini nih, kita harus ubah pola pikir kita. Diskusi itu bukan ajang adu ego buat nentuin siapa yang menang. Bukan. Diskusi itu harusnya jadi upaya yang tulus buat menjelajahi sebuah topik bareng-bareng. Tujuannya bukan buat menang, tapi buat sama-sama ngerti. Nah, kalaupun kita emang harus beda pendapat, coba deh pilih kata-katanya. Frasa-frasa kayak gini tuh bukan tanda kita nyerah loh. Justru ini cara cerdas buat buka pintu ke kemungkinan lain. Tujuannya biar obrolannya tetap jalan, bukan malah jadi buntu. Oke, siap-siap ya. Sekarang kita bakal bahas sebuah ide yang menurut saya revolusioner banget dari De Bono. Ini alternatif yang bisa menggantikan perdebatan sama sekali. Namanya berpikir paralel. Idenya tuh sebenarnya simpel banget. Coba bayangin ada dua orang lagi lihat sebuah rumah. Daripada mereka berdiri di sisi yang berlawanan terus saling adu argumen, mending mereka berdua berdiri sebelahan, ngelihat ke arah yang sama. Mereka jelajahi sisi depan bareng, sisi samping bareng, belakang bareng. Nah, itulah intinya berpikir paralel. Simpel kan? Dan gimana cara ngelakuinnya? Pakai alat ini. 6 topi berpikir. Ini cara yang brilian banget buat mastiin semua orang mikir ke arah yang sama di waktu yang sama. Bayangin deh, di sebuah rapat, tiba-tiba semua orang diminta pakai topi putih. Artinya, semua cuma boleh ngomongin fakta dan data. Nggak boleh ada opini. Terus, ganti barang-barang ke topi kuning buat fokus ke hal-hal positifnya aja. Dengan cara ini, ego dan perdebatan tuh langsung hilang, diganti sama eksplorasi yang terstruktur dan produktif. Dan hasilnya, wow, luar biasa. Ini bukan cuma teori loh. Perusahaan-perusahaan besar di dunia itu beneran pakai metode ini buat motong waktu rapat mereka bahkan sampai setengahnya. Konflik berkurang dan kreativitas justru meledak.
Ini benar-benar perubahan besar dari budaya debat lusir yang nggak ada habisnya. Nah, sekarang kita udah punya alat buat menghindari perdebatan yang nggak perlu. Terus apa tujuan akhirnya? Ya ini, gimana caranya jadi orang yang benar-benar menarik pas lagi ngobrol. Karena jujur aja, kadang-kadang menjadi menarik itu jauh lebih penting daripada sekedar menjadi benar. Kuncinya cuma satu, rasa penasaran. Daripada cuma ngasih pernyataan, coba deh lempar pertanyaan, bagaimana kalau? Atau jelajahi berbagai kemungkinan dan alternatif lain. Pakai sedikit spekulasi buat membuka obrolan baru. Dan yang paling seru, coba bikin koneksi antara ide-ide yang kelihatannya nggak nyambung. Inilah yang bikin obrolan jadi hidup dan gak nyebosenin. De Bono ngasih satu tips, satu kebiasaan yang ampuh banget. Kalau ada orang yang ngomong sesuatu yang bikin kita kepikiran, berhenti sebentar, terus bilang, nah, itu menarik. Kalimat ini bukan basa-basi biasa ya. Ini tuh kayak tombol jeda, sinyal buat diri kita dan orang lain. Bagian ini seru nih. Ayo kita gali lebih dalam. Coba deh lakuin ini dan lihat sendiri bedanya. Oke, sekarang mari kita tarik semua benang merahnya, kita satukan semua bagian ini. Inilah hasil akhir dari perombakan pikiran kita. Transformasi total dalam cara kita berkomunikasi. Jadi, inilah toolkit baru Anda. Ingat baik-baik ya, pikiran yang indah itu keterampilan, bukan bakat. Belajar untuk setuju dan gak setuju secara konstruktif. Belajar berpikir paralel, bukan berlawanan. Dan yang penting, fokuslah untuk jadi menarik, bukan cuma jadi benar. Kalau kita bisa lakuin ini, percakapan itu berubah total. Bukan lagi jadi medan perang, tapi jadi taman bermain untuk berkreasi bareng. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan provokatif dari Edward de Bono. Buat Anda renungkan dalam perjalanan Anda menuju pikiran yang lebih indah. Pertanyaannya adalah, kalau Anda tidak pernah mengubah pikiran Anda, untuk apa Anda punya pikiran?